Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kamaji, tutor geografi adsense.id. Di video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN yang berkaitan dengan materi geografi ekonomi, industri, dan globalisasi. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal dari SBMPTN tahun 2017, kode 319. Bergabungnya negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN didasarkan pada kepentingan Keywordnya negara Asia Tenggara yang bergabung ke ASEAN. Apa tuh ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. Ya, perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Oke, apa sih sebenarnya kepentingannya yang utama? Yang paling pertama adalah urusan politik. Ingat ya, ASEAN didirikan ketika itu ya oleh berapa negara? 5 negara. Siapa negara pendiri ASEAN? Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, dan Filipina. Melalui yang disebut sebagai deklarasi Bangkok. Ya, melalui deklarasi Bangkok, ASEAN didirikan oleh 5 negara ini. Apa tujuan paling utamanya? Tujuan paling utamanya adalah tujuan politik, ya, geopolitik kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Pada saat itu politik dunia sedang berada dalam masa-masa perang dingin. Ya, konteksnya ini kan didirikan tahun 1967 ya. Konteks globalnya, kita lihat konteks global. Itu ada yang namanya perang dingin. Perang dingin itu persaingan antara dua blok ya, blok barat dan blok timur. Antara Amerika Serikat, USA, melawan siapa? USSR, Uni Soviet Socialist Republic ya. Konteks globalnya perang dingin. Konteks regionalnya kita lihat di kawasan Asia Tenggaranya sendiri. Ada apa di kawasan Asia Tenggara? Beberapa saat sebelum 1967 ada yang namanya dekolonialisasi atau pemerdekaan. Ya, wilayah yang tadinya dikuasai oleh kekuatan kolonial, Inggris ya, kolonialisme Prancis, ada juga Belanda, Indonesia ya, itu mulai satu persatu memerdekakan diri. Ya. Kemudian ada, nah ini yang penting nih, ada peristiwa Indonesia, peristiwa sejarah ya, sejak tahun 1960-an itu memasuki masa demokrasi terpimpin. Dan ingat pada saat itu ada apa? Ada operasi Dwi Korah ya. Ada Dwi Korah yang menginginkan ekspansi Indonesia ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia. Artinya ada ancaman secara politik di situ. Nah, kemudian ada apa lagi? Ya, ada perpecahan dari negara Malaya ya, menjadi Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ya, perpecahan dari satu negara menjadi 3 negara itu. Ya, artinya apa? Ada keperluan politik di situ. Kemudian ada lagi adalah Asia Tenggara itu secara kawasan dia merupakan kawasan yang strategis karena dia berada di antara ya kawasan yang strategis antara apa? Antara dua benua, antara Australia dan benua Asia, dan antara 2 samudra, Pasifik dan India. Ya. Artinya apa? Dia memainkan peran penting bahwa jika di Asia Tenggara ya itu ada satu kekuatan global yang dominan,
maka dia akan mengancam kawasan di sekelilingnya. Ya, maka dia butuh kawasan yang netral, yang bebas, yang aman. Ya, jangan sampai Asia Tenggara itu terjadi perang antar sesamanya, karena dia pasti akan mudah diinfiltrasi oleh kedua kekuatan besar yang saat itu sedang berperang di tingkat global, perang dingin. Nah, berarti ada faktor apa? Yang utamanya adalah faktor politik, geopolitik. Kemudian yang kedua, ya selain faktor geopolitik adalah ada apa? Nah, ini tercermin nanti dari kita punya namanya ASEAN Community. Yang sekarang dikembangkan. Kan ASEAN berkembang terus ya. Berkembang terus 1967, kemudian berkembang tahun 90-an, muncul 5 lagi anggota baru ya. Menjadi yang barunya ada Brunei Darussalam. Ada apa lagi? Kamboja. Ada Laos. Atau Lao PDR ya. Ada apa lagi? Myanmar. Dan yang ada satu lagi Vietnam. Nah, kan di Asia Tenggara untuk mengamankan negara-negara yang sudah lebih dahulu established ya, 5 negara pertama, dibuatlah institusi. Karena ide besarnya adalah dengan dibentuknya institusi antara sesama negara yang berada dalam satu kawasan, tindakan negara lain akan lebih mudah untuk diatur. Maksudnya adalah tidak menurunkan kemungkinan terjadinya perang sesama mereka. Ya, ketika ditambah pun juga begitu. Kan pada saat itu ada konflik perang ya, perang Vietnam, ada pembantaian di Kamboja, di Laos ya. Nah, ada konflik juga di Myanmar. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan keamanan di situ. Nah, makanya ketika dibangun ASEAN Community, ada yang namanya pilar APSC, ASEAN Politik dan Keamanan, Politik and Security, politik keamanan. Ya. Kemudian yang kedua, nggak boleh keamanan doang dong. Agar organisasi ini bisa menguntungkan masing-masing negara anggota, dibentuklah Komunitas ASEAN, Ekonomi ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Ekonomi, MEA. Ya, berarti faktor ekonomi. Nah, kemudian kawasan Asia Tenggara ini juga kawasan yang khas secara budaya. Dia merupakan secara umumnya gabungan. Yang pertama dari pertemuan antara budaya dari India, budaya dari Cina, dan budaya Melanesia. Bertemu di kawasan Asia Tenggara ini. Berarti ada juga pilar yang ketiga adalah pilar sosial budaya. ASEAN Socio-Cultural Community. Mana jawaban yang paling mendekati? Jawaban yang paling mendekati adalah D, geopolitik, ya, sosial dan ekonomi. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal SBMPTN tahun 2017 kode 320. Penyebab utama pendapatan per kapita penduduk negara-negara Amerika Utara lebih tinggi dibanding Amerika Selatan adalah, oke, yang diperhatikan adalah pendapatan per kapita, gross domestic product. Apa tuh? GDP dibagi dengan jumlah penduduk ya. Negara Amerika Utara lebih tinggi dibandingkan Amerika Selatan. Amerika Utara itu mana saja? 3 negara ya yang tergabung NAFTA, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dan Amerika Selatan. Kenapa bisa berbeda? Ya jelas bahwa negara Amerika Utara itu negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Kanada. Sementara negara-negara Amerika Selatan itu negara berkembang. Tapi kenapa bisa begitu? Yang utara lebih maju dibandingkan yang selatan? Ya, salah satu penjelasannya adalah mengenai kualitas sumber daya manusia. Ya, kualitas sumber daya manusia di negara maju secara umum lebih tinggi. Kenapa? Yang pertama, tingkat pendidikannya lebih tinggi. Ya, tingkat pendidikan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, karena di Amerika Serikat, di Kanada banyak perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar, mereka melakukan investasi tidak hanya dalam membuat pabrik, tapi juga investasi membangun kapasitas karyawannya, sehingga mereka bisa lebih
banyak memiliki skillnya, kemudian bisa beradaptasi dengan teknologi yang lebih baru. Nah, itulah kemudian kualitas sumber daya manusia mereka menjadi lebih unggul. Nah, berarti negara maju salah satu ciri khasnya adalah mereka memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan negara berkembang. Berarti apa jawabannya? Nah, jawabannya itu adalah A. Kenapa bukan kualitas sumber daya alam? Ya karena kalau hanya sumber daya alam saja ya tidak ada yang mengolah, ya dia hanya diam begitu saja, ya kan nggak bisa gitu ya. Apa tambang batu bara kita perhatikan saya tiba-tiba celing berubah jadi listrik, nggak bisa, harus diolah dulu. Jadi butuh manusianya yang kualitasnya unggul dan juga teknologinya yang maju. Berarti paling tepat jawaban adalah A, kualitas sumber daya manusia. Baik Sobat AdSense, kita lanjutkan ke soal berikutnya dari soal SBMPTN tahun 2017 kode 323. Ibu kota negara di Asia Tenggara yang berada di wilayah pedalaman jauh dari pantai adalah... Oke, kita lihat. Bangkok ibu kotanya apa? Thailand ya. Atau negara sebutan lainnya negara Siam. Nah, kemudian Dili, Timor Leste, Manila, Filipina, Kuala Lumpur, Malaysia, Vientiane, Laos. Ya. Di antara 5 negara ini gampang aja teman-teman sebenarnya. Mana yang nggak punya laut? Negara Laos. Ya, negara Laos ini adalah disebutnya istilahnya landlocked country. Negara yang terkungkung oleh daratan. Dia nggak punya laut. Ya, ibu kota Laos ini di Vientiane itu dia dilalui oleh sungai Mekong. Dia dekat sungai tapi sungai besar, sungai Mekong. Sungai Mekong. Berarti ya gampang ya, jawabannya adalah yang nggak punya laut aja. Bangkok di Thailand itu dekat laut ya, Teluk Andaman. Kemudian Dili di Timor Leste dekat laut. Manila di Filipina itu negara kepulauan juga seperti Indonesia dekat laut. Kuala Lumpur di Malaysia juga ya meskipun nggak pinggir pantai persis tapi ya masih dekat lah sama laut. Vientiane di Laos ya dia negara yang landlocked, negara yang terkungkung oleh daratan, ya dia nggak punya laut, ya nggak mungkin ibu kota di tengah laut sendirian karena negaranya juga nggak ada yang berada di dekat dengan laut. Berarti jawabannya adalah Vientiane, ibu kotanya Laos. Alright, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal SBMPTN tahun 2017 kode 333. Penyebab utama konflik bilateral dan regional di negara-negara Afrika adalah aspek konflik. Ya, kita bahas tentang konflik. Konflik itu ada yang intrastate, ya maksudnya di dalam satu negara itu sendiri. Ada yang interstate, maksudnya antara satu negara dengan negara lain. Ya, contohnya misalnya kalau yang intrastate itu konflik, misalnya di Indonesia ada konflik Poso, ya, atau sekarang ada konflik di Myanmar, konflik Rohingya. Nah, ada interstate. Ini konflik antar satu negara dengan negara lainnya. Nah, contohnya di Afrika, misalnya kita pernah melihat ada pembantaian genosida Rwanda antara Rwanda dan Burundi. Ya. Kemudian ada perang Ogaden, itu antara Somalia dan Ethiopia. Ya. Ada perang Ogaden. Perang Ogaden itu perang yang diperebutkan adalah gurun Ogaden. Tapi sampai perang dua negara itu. Kenapa sih bisa sampai perang begitu? Ya, kalau aspek budaya bisa nggak? Bisa. Misalnya Rwanda dan Burundi ini antara etnis Hutu dan Tutsi. Ya, ini tuh antara konflik antara Hutu dan Tutsi. Ya, itu akarnya adalah karena dia konfliknya antara ras Hutu dan ras Tutsi. Kemudian Somalia Ethiopia ini perebutan Ogaden, gurun Ogaden.
yang bisa jadi di bawahnya ada minyak begitu ya. Berarti kan ekonomi juga. Tapi yang paling utama tuh apa sih sebenarnya? Bukan ekonomi dan bukan budaya. Yang paling utama adalah warisan kolonialisme. Lagi-lagi, ini warisan kolonialisme. Kenapa bisa dibilang begitu? Kalau teman-teman perhatikan peta Afrika ya, peta benua Afrika, itu kalau teman-teman perhatikan terlihat beberapa batas negara itu garis lurus-lurus saja. Ya. Kenapa bisa garis lurus itu sih? Harusnya kan batas negara itu, kalau standarnya Eropa ya, dia itu satu bangsa itu satu negara sendiri gitu ya. Prancis ya itu ya bangsa Prancis gitu ya. Jerman ya bangsa Jerman. Meskipun sebelahan, mereka kan berasal dari bangsa yang berbeda. Negaranya jadinya berbeda gitu kan. Tapi kenyataannya untuk di Afrika enggak. Karena negara-negara di Afrika itu dahulunya dieksploitasi, dikolonialisasi ya oleh negara-negara kolonial Eropa, mereka kemudian dipisahkan berdasarkan sudut pandangnya kolonial, tidak berdasarkan kearifan masyarakat lokal ya. Contohnya ini, konflik antara Hutu dan Tutsi ini karena masing-masing etnis, masing-masing suku itu tidak punya negara sendiri. Mereka berdua bercampur di dua negara yang berbeda. Akhirnya, salinglah terjadi konflik antara dua negara itu. Karena apa? Ya karena antara Hutu dan Tutsinya tidak bisa didamaikan karena mereka sama-sama terpisah. Hutu ada di sebagian di Rwanda, sebagian ada di Burundi. Tutsi juga sama di sebagian di Rwanda, sebagian di Burundi. Ya. Begitu juga konflik-konflik di Afrika lainnya. Ya. Di Somalia, misalnya, etnis Somali itu tidak hanya berada di negara Somalia. Mereka ada di negara Ethiopia, ada di negara-negara sekelilingnya juga. Akibatnya apa? Akibatnya ketika di negara lainnya ada etnis Somali yang merasa tersingkirkan gitu ya, terzolimi, negara Somalia mau ikut campur. Nah, akhirnya kan konfliknya antar negara, ya. Begitu juga ini Hutu dan Tutsi. Antara mereka ada yang saling berkonflik, akhirnya negaranya ikut campur. Apa yang terjadi kemudian? Nah, konflik yang berlarut-larut. Sementara karena sudah established seperti hari ini, sulit untuk diubah lagi batas negaranya karena nanti pasti akan berperang lagi untuk mengubah batas negara itu. Itulah warisan kolonialisme yang sangat buruk, khususnya di negara-negara Afrika. Mereka dibatasi, ya, pembagian garis batas negara itu tidak berdasarkan etnisnya, tidak berdasarkan kebudayaan masyarakatnya, tapi dibatasi atau dipisah berdasarkan keputusan negara-negara kolonial, negara-negara koloninya, ya. Ya, pertemuan antara para pemimpin-pemimpin Prancis, Inggris ya yang dahulu menjajah Afrika tuh, mereka lah yang memisah-misahkan negara di Afrika itu. Akibatnya konflik terus berlangsung, akhirnya konfliknya politik, tapi kemudian dijustifikasi misalnya menggunakan sentimen agama kah, seperti di Sudan yang sekarang sudah terpecah menjadi Sudan dan Sudan Selatan begitu ya, antara Sudan yang Islam dan Sudan Selatan yang mereka mayoritas Kristen disatukan, kemudian akhirnya berkonflik, akhirnya pecah juga negaranya. Karena dulu warisan kolonialismenya tidak memperhatikan faktor-faktor itu. Bisa dipicu lagi urusan etnis misalnya, seperti tadi di Somalia, di Rwanda begitu ya. Permasalahan ekonomi misalnya, ditemukan daerah tambang minyak atau daerah hasil hutan yang banyak. Ya, tapi itu kemudian terjadi karena warisan dari kolonialisme. Ya, jadi warisan kolonialisme ini berarti apa? Warisan politik. Ya, politik siapa? Politik negara-negara kolonial. Itulah salah satu dampak negatif dari kolonialisme yang sampai hari ini masih bisa kita saksikan dampaknya berupa konflik yang berkepanjangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, politik. Oke Sobat AdSense, kita lanjutkan ke soal SBMPTN tahun 2018 kode 622. Karakteristik jenis pekerjaan penduduk yang membedakan negara maju dengan negara berkembang adalah dominasi sektor antara negara maju dan negara berkembang dari karakteristik jenis pekerjaannya ya. Yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang adalah dominasi sektor apa kalau di negara maju? Perdagangan. Negara berkembang juga biasanya perdagangan. Negara transportasi? Enggak juga. Industri ya. Negara maju itu bisa terjadi karena proses industrialisasi. Tapi industri itu biasanya berkaitan dengan manufaktur. Ya, manufaktur itu ya industri itu kan luas ya, bisa manufaktur, bisa juga misalnya industri tekstil. Itu kan biasanya negara berkembang. Jadi tidak spesifik gitu ya.
Pertambangan? Enggak, karena biasanya kalau negara berkembang itu masih bergantung pada industri yang ekstraktif. Ya, jadi kayak pertambangan itu ekstraktif, ekstraksi sumber daya alam. Maksudnya mengambil langsung dari alam tanpa banyak mengolahnya, itu ekstraktif. Nah, jasa inilah dia yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Biasanya negara maju itu didominasi sektor jasa. Ya, biasanya sektor jasa kayak perbankan, asuransi, apalagi investasi saham itu mendominasi sektor ekonomi pekerjaan yang ada di negara-negara maju. Nah, kalau di negara berkembang apa biasanya? Industri yang ekstraktif kalau di negara berkembang ya. Bisa hasil hutan, bisa hasil tambang, bisa hasil pertanian, itu kan ekstraktif. Dia mengambil dari sumber daya alam secara langsung tanpa banyak pengolahan. Kalau di negara maju biasanya dia jasa atau industri yang berteknologi tinggi. Ya, seperti Jerman itu kan terkenal dengan industri otomotif, industri kapal terbang. Ya, Amerika Serikat juga sama. Jepang juga begitu, Korea juga begitu, industri yang sudah teknologi tingkat tinggi. Beda dengan negara berkembang yang fokusnya adalah industri yang ekstraktif. Maka jawaban yang paling tepat adalah dominasi sektor jasa pada negara maju. Baik Sobat AdSense, sampai di sini dulu pembahasan kita terhadap soal SBMPTN yang berkaitan dengan materi geografi ekonomi, industri, dan globalisasi. Sampai jumpa lagi bersama Kak Majid di video geografi yang lainnya. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!